世の可愛いエレクシ魔法で砕けろ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Isekai Digit Skill episode kelima dan juga episode ke-6. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebet. Di awal scene kita ditunjukin Yuya yang lagi siap-siap ke isekai. Kayaknya dia tuh berencana untuk menjelajah ke dalam hutan karena dirinya masih kepikiran dengan kata-kata Owen kemarin. Owen ngomong kalau daerah yang ditempati oleh Yuya itu adalah wilayah Iblis Agung yang ditetapkan sebagai tempat paling berbahaya di berbagai negara. Dan monster-monster kuat yang biasa dibunuh oleh Babang Yuya itu bisa memodarkan sebuah kota besar kalau mereka muncul secara bergerombol. Secara mutlak, monster-monster kuat itu memang tinggal di daerah hutan tempat Yuya berada. Oleh karena itu, mereka sempat kaget setelah tahu kalau Yuya itu benar-benar tinggal di hutan itu. Setelah keingat sama kata-kata Owen, Yuya malah jadi kepikiran dengan orang yang membangun rumah di tengah hutan. Dan kenapa orang itu tinggal di tengah hutan berbahaya kayak gitu. Singkat cerita, Yuya pun masuk ke hutan dan berhasil ngebunuh beberapa monster. Tapi ternyata monster-monster itu nggak sekuat yang Owen bilang. Bahkan Yuya juga masih bisa mengatasi mereka dengan mudah. Dan ketika tiba-tiba aja Yuya mendengar suara bertempuran, ternyata ada seekor monster kecil mirip anjing yang lagi melawan King Monster sendirian. Monster kecil itu udah terluka parah dan gak berdaya. Yuya yang ngelihatnya pun merasa kalau level King Monster itu benar-benar tinggi. Bahkan Yuya juga gak yakin bisa mengalahkannya. Dengan sedih, ia pun mutusin buat pergi dari sana. Tapi ketika mendengar monster itu yang kesakitan, Yuya jadi gak tega dan inilah yang terjadi. Babang Yuya yang awalnya kepikir kalau akan kesusahan untuk memudarkan monster itu, ternyata baru ketusuk tombaknya aja monster itu dan langsung meninggoy. Merasa kaget, Yuya pun teringat saat dirinya ngalahin Bloody Ogre dulu. Waktu itu Yuya masih level 1 dan dia bisa ngebunuh monster tersebut dengan sekali serang. Akhirnya ia pun mikir kalau itu semua mungkin karena tombak warisan yang dia pakai. Terus tiba-tiba aja monster kecil tadi menggeram ke arah Yuya. Karena kasihan, ia pun berusaha untuk mengobatinya. Tapi belum sempat apa-apa, monster kecil itu udah pingsan duluan. Nggak ada cara lain, Yuya pun memberikan ramuan penyembuh padanya. Untungnya masih sempat dan monster kecil itu pun langsung sembuh. Oleh hal itu, monster tersebut langsung jinak pada Yuya. Dan Babang Yuya pun berencana untuk memelihara monster tersebut di rumahnya. Dan di saat yang sama, Yuya juga dapat skill baru, yaitu skill penjinak monster. Babang Yuya yang ngecek statusnya pun mengetahui kalau monster itu adalah Black Fenrir dengan level 500. Monster itu pun diberi nama oleh Babang Yuya, yaitu Knight. Sesampainya di rumah, Yuya segera ngecek statusnya, tapi ternyata levelnya gak naik sama sekali. Padahal dia udah ngebunuh beberapa monster kuat di dalam hutan. Terus setelah dilihat-lihat, drop item yang didapat Babang Yuya itu lama-lama berupa barang yang bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia langsung memakai sikat itu untuk menyisir bulu peliharaannya itu. Di keesokan harinya, Yuya ninggalin Knight di rumah dan berangkat ke sekolah. Terus sesampainya di sekolah, ia langsung cerita kalau dia baru aja pelihara anjing baru dan menanyakan toko peliharaan terdekat ke teman-temannya.
Singo dan Ryo pun langsung ngasih tahu arah ke toko terdekat, tapi mereka minta maaf karena nggak bisa nganterin Yuya buat ke sana. Sementara Kaede yang lagi ngedeketin Yuya, tentu aja dengan adanya kesempatan, dirinya tuh langsung nawarin diri buat nemenin Yuya belanja. Yuya pun setuju dan menerima tawaran Kaede. Terus sepulang sekolah, Yuya dan Kaede langsung jalan ke toko dan belanja-belanja di sana. Dan ketika sudah nyampe rumah, Yuya pun langsung nunjukin belanjaannya pada Night. Bahkan ia juga beli sebuah kalung anjing buat peliharanya itu. Night yang senang pun langsung diajak jalan-jalan sore saat itu juga. Dan seperti biasa, semua orang auto tercengang dengan ketampanan babang Yuya yang gak ada otak. Secara nggak sengaja Yuya malah ketemu sama Kaori yang ada di sana. Yuya pun nyapa dan juga mengenalkan anjing barunya itu. Tentu aja Kaori senang ketika ketemu dengan Yuya. Dirinya juga mengelus-ngelus bulu Night. Dan pada saat yang sama muncullah Mio yang langsung nyapa Yuya. Ternyata Mio yang dulu pernah jadi model bareng dia itu tinggal di daerah sana. Dan kalau sore biasanya dia juga suka jalan-jalan di sekitar taman tersebut. Mio pun ngomong kalau kemungkinan besar mereka tuh bakalan lebih sering ketemu. Terus Mio langsung pamit pergi dan ninggalin mereka berdua. Tapi Kaori malah kelihatan sedih dan kepikiran. Sepertinya dia tuh cemburu setelah tahu kalau Yuya dan Mio pernah kerja bareng. Yuya pun langsung ngejelasin kalau mereka berdua itu nggak ada hubungan apa-apa. Dan kayaknya nggak mungkin kalau Mio yang seorang model terkenal itu bisa suka sama dirinya. Tapi Kaori yang memang suka sama Yuya itu pun langsung menyangkal hal tersebut dan jadi salting. Namun tiba-tiba aja ada seseorang ibu-ibu yang lagi kecopetan. Dan dengan cepat Yuya langsung nyuruh Night untuk mengejar pencopet itu. Sementara Yuya dan Kaori nolong ibu-ibu tadi. Dan benar aja Night berhasil menangkap pencopet itu dengan mudah. Lalu Kaori pun berusaha buat nelpon polisi. Tapi sayangnya pencopet yang panik itu langsung ngeluarin pisaunya dan berusaha buat nyerang Kaori. Untungnya Yuya gercep dan bisa nahan serangan itu. Tentu aja pencopet itu pun berhasil diamanin dan Kaori mulai salting lagi sama Yuya. Terus setelah berterima kasih, Yuya pun balik ke rumah. Dan di malam harinya Yuya dan Night berencana untuk menjelajah ke hutan iblis lagi buat naikin level. Yuya berniat untuk membasmi monster-monster kuat yang ada di sana biar bisa lebih kuat dan aman buat menjelajahi hutan tersebut. Dengan kombonya bersama si anjing, mereka pun berhasil ngalahin monster-monster kuat dengan mudah. Sampai akhirnya mereka ketemu sama seekor rusa kristal yang sangat kuat. Bahkan rusa itu bisa menyadari hawa keberadaan Yuya yang lagi berkamuflase. Menyadari karena udah nggak bisa nyerang dengan sembunyi lagi, akhirnya Yuya mutusin buat maju dengan membagi tugas sama Night. Dan inilah yang terjadi. Dan benar aja, kerjasama mereka berhasil ngalahin rusa itu dengan mudah. Terus ketika Yuya lagi ngecek drop item yang didapatnya, ternyata yang dia dapat malah kolam mandi portable yang bisa dibawa kemana-mana. Dan karena dirinya yang ingin nyemplung, Yuya pun segera pulang untuk nyemplung terlebih dahulu. Setelah mandi dan santai-santai di kolam barunya, Yuya ngajak Night buat masuk ke hutan lagi. Mereka pun kembali ngalahin monster-monster gua dengan mudah. Terus saat Yuya lagi istirahat, tiba-tiba dia nggak sengaja nemuin sebuah gua yang tersembunyi. Karena penasaran, dia dan Night pun langsung memasukinya. Yuya yang waspada dan ngaktifin skill deteksinya, sementara Night malah udah nyelonor masuk dengan santai. Night pun sampai di dalam dan nemuin sesuatu di sana. Dan ketika dicek sama Yuya, dia pun langsung terkejut karena ternyata ada sebuah tengkorak manusia yang tergeletak di gua itu. Ditambah lagi ada sebuah buku kuno yang dipegang sama tengkorak tersebut. Yuya pun langsung melihat buku itu dan di sampulnya tertulis buku pertapa. Betapa terkejutnya Yuya ketika membaca isi buku tersebut.
Nah, itulah akhir dari anime Isekai di Cheat Skill episode kelima. Selanjutnya kita langsung saja lanjut ke Isekai di Cheat Skill episode ke-6. Setelah Yuya masuk ke dalam goa, Yuya menemukan sebuah buku yang berjudul Mahardika. Buku itu ditulis oleh pemilik rumah terdahulu yang kini ditempati oleh Yuya, yang bernama Mahardika. Dalam buku itu, Mahardika menjelaskan kalau dirinya bisa melakukan apa aja, baik itu sihir, ilmu bela diri, ilmu pedang, berbagai macam seni, dan keterampilan lainnya. Mahardika bahkan hampir menjadi dewa saat dia masih hidup. Namun ia menolak tawaran dewa-dewi untuk bergabung dengan mereka. Melalui buku itu, Mahardika memperingatkan Yuya kalau kekuatan Yuya lebih dahsyat dari yang ia duga. Suatu saat orang-orang pasti akan takut padanya dan Yuya akan mengalami nasib sepertinya. Mahardika merasa kesepian begitu menguasai segalanya. Mahardika tak ingin Yuya bernasib sama sepertinya. Setelah membaca sebagian isi buku itu, Yuya lantas bertanya apa yang harus dirinya lakukan agar tidak ditakuti orang-orang. Secara nggak diduga, buku itu bilang kalau Yuya harus membentuk hubungan kepercayaan dengan sesama manusia, bisa teman, kekasih, atau orang tua. Carilah orang yang setia menemaninya meski mereka sudah tahu kebenaran tentang dirinya. Buku itu akan menuliskan satu hal yang ingin Yuya ketahui di buku tersebut. Setelah membaca buku itu, Yuya langsung menebak kalau hal yang dimaksud Mahardika itu mungkin tentang sihir. Lalu tiba-tiba buku itu mengeluarkan cahaya yang membuat kerangka mayat yang ada di hadapan Yuya berkata kalau dia telah merangkum semua teori sihir di buku itu. Namun tak ada sedikit sihir di dalam tubuh manusia dari dunia lain seperti Yuya, yang artinya Yuya tidak bisa menggunakan sihir. Manusia di dunia isekai mampu mengeluarkan energi sihir dari jantung lalu menyebarkannya melalui pembuluh darah. Karena Yuya tidak bisa melakukannya, maka Mahardika akan memberikan sihirnya pada Yuya. Karena energi sihir yang dimiliki Mahardika merupakan hal yang sangat berharga. Jadi daripada membiarkannya sirna, maka lebih baik memberikannya pada Yuya. Mahardika terus menjelaskan kalau suatu saat nanti Yuya akan menjadi sosok yang layak memiliki kekuatan itu dan menjalani hidup dengan bangga. Lalu buku itu kembali mengeluarkan cahaya dan menyelimuti tubuh Yuya. Mahardika berkata kalau cukup dirinya saja yang menjadi manusia tanpa sifat kemanusiaan. Yuya pun berterima kasih pada Mahardika atas pemberiannya. Yuya pun kembali ke rumah lalu mempelajari ilmu sihir di dalam buku tadi dan mempraktekkan apa yang ia baca. Perlahan Yuya memejamkan matanya lalu mencoba merasakan energi di jantungnya. Dan akhirnya dia pun berhasil mendapatkan skill memanipulasi energi sihir. Setelah berhasil merasakan energi sihir, Yuya pun berlatih di luar. Ia mencoba memusatkan energi sihir di telapak tangannya dan membayangkan sihir yang ia inginkan. Dalam sekejap Yuya berhasil mengeluarkan sihir berupa gumpalan air. Bahkan Knight yang sedari tadi mendampingi Yuya juga berhasil melakukan hal yang sama. Dan Yuya pun mencoba menembakkan bola air tersebut. Di sisi lain, di dalam istana, Owen yang menghadap sang raja pun ditanyakan mengenai pertemuannya dengan Yuya. Owen bilang kalau Yuya berada di hutan iblis agung. Dirinya juga bilang kalau Yuya seperti orang dari negeri lain yang namanya terdengar asing dan juga mengenakan pakaian mencolok bagi mereka. Tanpa sengaja Owen keceplosan meminta agar sang raja memberi nasihat pada sang putri karena putri Lexia yang ngajak Yuya nikah. Mendengarnya membuat sang raja langsung meminta pedangnya. Ia menjadi murka karena ada orang yang berani menggoda putrinya. Di keesokan harinya, saat di kelas Yuya masih kepikiran tentang sihir yang kemarin dia pelajari. Sementara itu Bu Sensei mengumumkan kalau akan diadakan edukasi lapangan minggu depan.
Yuya yang bertanya apa itu edukasi lapangan, Yodo pun ngejelasin kalau edukasi lapangan itu cuma berkemah selama 3 hari 2 malam untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Sawada Sensei lalu membacakan kelompok untuk kegiatan tersebut, yang dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yuya yang masuk kelompok 5, dirinya sekelompok dengan Kaede, Akira, dan Kansa. Yuya lalu mengaku kalau dia tidak punya ransel besar. Oleh hal itu Kaede langsung mengajaknya untuk belanja. Yuya pun setuju dan pergi belanja bersama Kaede, Kaori, dan juga teman-teman yang lainnya. Sempat kaget mengetahui kalau Yuya berteman dengan Kaori, Yuya pun menanyakan Akira yang tidak ada di sana. Shingo bilang kalau Akira sedang sibuk. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di pusat perbelanjaan. Setelah selesai membeli barang yang mereka inginkan, mereka pun bersenang-senang dengan bermain game. Shingo yang ngelihat waifunya di mesin capit langsung bersemangat, tapi dirinya tidak mahir bermain mesin capit. Yuya pun maju untuk mencoba mendapatkan waifu tersebut untuk Shingo. Dengan menggunakan skill deteksi kelemahan, Yuya berhasil mendapatkan barang yang sangat Shingo inginkan. Melihat Yuya yang berhasil, para bestinya pun meminta bantuan Yuya. Dan benar saja, Yuya dapat mengambil semua barang yang mereka inginkan dengan mudah. Setelah puas bermain, Ryo berniat untuk membeli minum di lantai 7. Si cewek pun memperbolehkan para cowok duluan karena para ciwi-ciwi akan ke lantai 13 untuk membeli pakaian. Mereka pun akhirnya berpisah. Secara tiba-tiba ada pengumuman kalau sedang terjadi kebakaran di lantai 10. Mengingat para ciwi-ciwi yang masih ada di lantai atas, Yuya dan teman-temannya segera berlari ke lantai 13 lewat tangga. Tapi mereka dihalangi oleh petugas di sana. Ryo lalu mendapat telepon dari Kaede yang bilang kalau mereka telat mengungsi. Mendengarnya membuat Yuya langsung menerobos petugas dan naik ke atas. Sesampainya Yuya di lantai 13, betapa terkejutnya dia ketika ngelihat api yang udah berkobar. Babang Yuya pun menggunakan sihir air untuk menyelimuti tubuhnya. Yuya yang mencari teman-temannya mendapati Rin dan Kaede yang sudah tidak sadarkan diri. Sementara itu Kaori yang juga hampir pingsan dengan samar mendengar Yuya memanggil namanya. Yuya pun berhasil menemukan mereka bertiga dan menggendongnya. Lalu kembali menggunakan sihir air untuk menyelimuti tubuh mereka. Yuya yang tidak bisa menemukan jalan keluar. Sementara itu lantai atas mulai roboh. Jadi Yuya tidak punya pilihan lain selain menjebol lantai yang ia pijak. Dan pada akhirnya Yuya pun berhasil mengeluarkan mereka dengan selamat. Setelah itu Yuya dimarahi petugas pemadam kebakaran. Sedangkan ayah Kaori berterima kasih pada Yuya karena menyelamatkan putrinya sekali lagi. Yuya pun bilang kalau dirinya cukup kesulitan mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Dirinya juga mengembalikan pin milik Kaori yang sempat terjatuh. Dan setelah keadaan udah kembali membaik, Yuya pun pulang ke rumah dan disambut oleh hewan peliharaannya. Dan yap, situlah akhir dari anime Isekai di Kids Kill episode ke-5 dan juga ke-6. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.